Kembali di Sindo sore, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi melaporkan sejumlah instansi mulai dari KPU hingga ANRI ke Ombudsman Republik Indonesia terkait polemik dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pagi tadi, Bonatua datang ke kantor Ombudsman RI meminta agar KPU Jakarta, KPU Surakarta hingga ANRI diperiksa terkait persoalan arsip ijazah Jokowi. Bonatua menilai laporan ini penting dilakukan agar persoalan ijazah Jokowi segera menemukan titik terang dan segera diungkap keasliannya. Saya bermohon supaya Ombudsman memaksa KPU mematuhi undang-undang kearsipan, ya, supaya nanti KPU menyerahkannya ke ANRI, lalu ANRI segera melakukan proses autentikasi dengan keilmuan-keilmuannya, dengan arsiparisnya, dengan ahli forensik dokumennya, dengan ahli pendidikannya, dan untuk tahun 2019 dia harus melibatkan ahli dokumen IT forensik. Kenapa? Karena tahun 2019 ternyata sistem sudah berubah. Sistem sudah melibatkan upload, nggak fisik lagi dikasih seperti sebelum-sebelumnya. Ini menjadi ribet. Artinya memang kita harus melihat nanti apakah konsisten arsip-arsip ini, arsip 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Perlu di sini konsistensinya untuk dibandingkan nanti dengan asli yang lagi diupayakan tim kita, teman kita di Solo. Sama di pengadilan nanti ya, tim RRT ya. Nah, ini nanti akan menjadi puzzle yang saling melengkapi. Sementara itu, Roy Suryo CS meminta Polda Metro Jaya melakukan uji laboratorium forensik secara terbuka untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Ahmad Hoizunuddin selaku kuasa hukum Roy Suryo CS menjelaskan uji laboratorium forensik secara independen dan transparan perlu dilakukan agar bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Meski jasa Jokowi sudah ditunjukkan saat gelar perkara khusus, Roy Suryo CS menilai keasliannya tak bisa dibuktikan tanpa pengujian mendalam. Apa yang kemarin sudah disampaikan melalui saya besok nggak ke Solo karena hari ini kami dalam konteks datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Karena begini, kemarin saat gelar perkara khusus memang di luar agenda tentang penjelasan tahapan penyidikan, bukti-bukti apa saja yang telah disita, berapa saksi, berapa ahli yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, kami setelah melakukan diskusi panjang akhirnya diberikan izin akses untuk diperlihatkan bukti yang itu konon sebelumnya diperlihatkan oleh saudara Joko Widodo kepada relawan Projo saat itu Budi Aris Setiaji dan yang lainnya begitu. Jadi akhirnya ya bukti itu diperlihatkan kepada kami berupa apa? Pertama dokumen S1 UGM, yang kedua dokumen SMA. Jadi kemarin konteksnya adalah untuk mengkonfirmasi atau memastikan bahwa bukti itu benar telah disita oleh. Untuk informasi terkini terkait uji lapor ijazah dan kasus pencemaran nama baik, sudah ada rekan Hadisti Arifah di kantor Polda Metro Jaya. Ya, selamat sore Hadisti, apa perkembangan dan informasi terkini dari Polda terkait ijazah Jokowi? Iya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Penyelidikan terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo ini masih terus berlangsung atau bergulir di Polda Metro Jaya. Dan hari ini tadi dilakukan pemeriksaan terhadap Michael Sinaga, salah satu tersangka dari kasus tersebut. Namun tadi kalau kehadiran Michael Sinaga ini adalah terkait pemeriksaan dirinya sebagai saksi atas laporannya kepada Andi Azwan yang diduga melakukan penyebaran berita bohong di salah satu program televisi nasional. Dan di mana Andi Azwan ini diduga melakukan penyebaran bohong yang menyebutkan bahwa Michael Sinaga ini merupakan wartawan palsu atau wartawan gadungan, sehingga tak terima dengan tuduhan tersebut. Michael Sinaga ini memberikan atau mengajukan laporan kepada Polda Metro Jaya atas Andi Azwan yang melakukan atau diduga melakukan penyebaran berita bohong tersebut. Laporan ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali sebelum akhirnya Polda Metro Jaya mengeluarkan laporan polisi terkait
terlapor Andi Azwan yang diduga melakukan berita bohong tersebut. Dan tadi Michael Sinaga diperiksa pada pukul 13.30 kurang lebih waktu Indonesia Barat dengan dicecar sebanyak 30 pertanyaan yang mendalami berita atau dugaan penyebaran berita bohong tersebut. Kemudian juga Andi Azwan di sini disebutkan sebagai terlapor dalam tuduhan penyebaran berita bohong dan juga pencemaran nama baik. Tadi juga Michael Sinaga ini untuk memperkuat laporannya juga membawa sejumlah bukti berupa rekaman dari talk show atau program televisi yang ditayangkan pada 8 Oktober lalu. Dan juga sebelumnya untuk memperkuat laporannya, Michael Sinaga juga sudah melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada Dewan Pers untuk memperkuat atau memperjelas statusnya bahwa betul dirinya adalah wartawan utama dan wartawan aktif sejak dari 2017 lalu. Kemudian juga tadi selain Michael Sinaga juga hadir di Polda Metro Jaya Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar yang juga turut menjadi saksi dalam laporan yang dilayangkan oleh Michael Sinaga. Kemudian juga di waktu yang bersamaan tadi juga Roy Suryo CS ini juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan lab forensik terhadap ijazah palsu Joko Widodo. Ini dugaan mereka begitu setelah sebelumnya juga sudah dilakukan gelar perkara khusus oleh Polda Metro Jaya yang dalam gelar perkara khusus sebelumnya ini juga sudah ditunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Kemudian tadi Roy Suryo CS juga meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan lab forensik secara mendalam, transparansi dan juga independen. Demikian, Raisa. Baik, terima kasih Adisti Arifah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Pemulihan pasca bencana yang dilakukan secara gotong royong antara pemerintah, relawan dan warga membuat kondisi Kota Langsa Aceh berlangsung normal. Aktivitas masyarakat termasuk roda perekonomian perlahan mulai bergerak. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan sisa material banjir di bahu dan ruas jalan di Kota Langsa Aceh. Terlihat mobil dan sepeda motor kembali melintas tanpa kendala yang berarti, menandai pulihnya akses transportasi utama di wilayah tersebut. Salah seorang warga lansia mengaku bantuan pemerintah telah diterima secara bertahap, mulai dari bantuan beras hingga uang tunai. Selain itu, layanan dasar seperti air bersih dan listrik kembali menyala meski sebelumnya sempat mengalami gangguan. Kota Langsa telah memasuki tahap pemulihan secara bertahap. Berbagai layanan kesehatan termasuk RSUD Langsa telah kembali beroperasi normal. Kayak yang awal bilangnya, awal agak susah. Ya kayak sembako mahal semua, harga naik. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal. Kayak BBM udah bagus lah bang. Nggak kayak awal bang, kalau nggak ngantri bang semua bang, panjang. Pemirsa, rakit darurat yang ditumpangi Wakil Gubernur Aceh, Fadullah dan rombongan terbalik saat menyeberangi sungai di kawasan Pameu, Aceh Tengah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik rakit darurat yang ditumpangi Wakil Gubernur Aceh, Fadullah beserta rombongan terbalik saat menyeberangi sungai. Warga yang melihat peristiwa ini panik dan sebagian berupaya menolong dengan berenang. Warga bersama aparat berhasil menyelamatkan penumpang rakit tanpa jatuh korban. Wakil Gubernur Aceh mengunjungi wilayah Pameu untuk meninjau wilayah bencana yang masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.